Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter kewirausahaan. Menurut Munawir Yusuf, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan pemuda versi Indonesia, terdapat 11 ciri atau indikator karakter kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, karakteristik kewirausahaan itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, jadi seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus mampu berpikir atau bertindak yang baru dan berbeda, atau dapat juga berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Nah, yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan. Artinya, seorang wirausaha harus memiliki komitmen dalam usahanya dan memiliki tekad yang bulat dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam mengembangkan usahanya, seorang wirausaha itu tidak setengah-setengah. Ia selalu bekerja keras, tidak takut menghadapi resiko, dan tidak takut untuk mengambil peluang yang ada di pasar. Sehebat apapun seorang wirausaha, pasti menemui kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Terus yang ketiga, mandiri atau tidak ketergantungan. Nah, jadi sesuai dengan inti dari kewirausahaan, yaitu mampu untuk berpikir yang baru dan berbeda. Jadi dalam menjalankan usahanya juga seorang wirausaha itu harus mandiri, artinya tidak ketergantungan kepada orang lain, harus mampu menemukan sesuatu yang baru secara sendiri agar memberikan kepuasan tidak hanya kepada wirausahanya tetapi kepada konsumen juga. Dan yang keempat, berani mengambil resiko. Sekecil apapun dan sebesar apapun resikonya, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko tersebut. Keberanian menghadapi resiko yang didukung oleh komitmen yang kuat mendorong wirausahawan untuk terus berjuang mencari peluang sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Resnawati, NPM 1750611. 5. Memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan hambatan-hambatan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memberikan umpan balik segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Yang keenam, selalu perspektif. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada. Walaupun dengan resiko yang mungkin terjadi, seseorang yang perspektif harus selalu tabah dalam mencari peluang tantangan demi pembaharuan masa depan. Yang ketujuh, yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi. Ada 3 hal yang selalu dihadapi oleh seorang wirausaha di bidang apapun. Yang ke-1, hambatan. Yang kedua, kesulitan. Yang ketiga, imbalan atau hasil yang memukau bagi kehidupan. Manusia dianugerahi daya imajinasi yang kreatif yang dapat digunakannya untuk berpikir mengenai bidang usaha yang akan dibuatnya. Selanjutnya, mencari peluang. Seorang wirausahawan harus mencari peluang dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha dengan baik agar usaha kita lebih maju. Selanjutnya, memiliki jiwa keterampilan.
atau leadership ability. Seorang wirausahawan yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan. Ia selalu ingin tampil berbeda dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasinya. Selanjutnya, ada kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahawan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanage usaha yang sedang digelutinya tersebut. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, dan mengelola usahanya tersebut. Selanjutnya, kemampuan personal. Memiliki keterampilan personal merupakan modal menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ia harus memanfaatkan setiap peluang yang ada dan dapat berkomunikasi dengan siapapun dalam mengenai setiap usaha dengan terencana. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Menurut Zimmerer, ada beberapa faktor penyebab wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, dalam kemampuan keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, maka faktor utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, dan menerima secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perencanaannya. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam berusaha. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah dalam usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati itu, kemungkinan seorang pengusaha akan gagal dalam berusahanya. Selanjutnya, saya Ernawati Nuraini, NPM 175060024. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik profil dari seorang wirausaha yang sukses dan yang gagal. Adapun karakteristik profil seorang wirausaha yang sukses yaitu diantaranya yang pertama, percaya diri, yaitu mengendalikan tingkat percaya dirinya itu tinggi dalam mencapai kesuksesan. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah. Maksudnya, seorang wirausaha yang sukses akan cepat mengenali dan memecahkan masalahnya yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Kemudian yang ketiga, berprestasi tinggi. Seorang wirausaha yang sukses akan bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli atau yang lebih mengerti untuk memperoleh prestasi. Kemudian yang keempat, pengambilan resiko.
Seorang wirausaha yang sukses tidak akan takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi. Kemudian yang kelima, ikatan emosi. Seorang wirausaha yang sukses tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang dapat mengganggu suksesnya usaha tersebut. Kemudian yang keenam, pencari status. Seorang wirausaha yang sukses tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi suksesnya usaha tersebut. Dan yang ketujuh, tingkat energi tinggi. Berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Maksudnya, seorang wirausaha yang sukses tidak akan membuang-buang waktu, tetapi akan menggunakan waktunya seefektif mungkin untuk membangun usahanya. Selanjutnya, karakteristik profil seorang wirausaha yang gagal, yaitu yang pertama, dedikasi, meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Jadi, seorang wirausaha yang gagal akan lebih membuang-buang waktunya daripada menggunakan waktunya untuk membangun usaha. Kemudian yang kedua, pengendalian usaha atau bisnis, gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnis. Yang ketiga, pengamatan manajemen, pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Yang keempat, pengelolaan piutang, menimbulkan masalah arus kas buruk mereka dengan kurangnya perhatian akan piutang. Jadi mereka belum memiliki pemahaman mengenai pengelolaan piutang. Kemudian yang kelima, memperluas usaha berlebihan, yaitu dengan memulai perusahaan usaha yang belum siap. Kemudian yang keenam, perencanaan keuangan, meremehkan kebutuhan usaha. Yang ketujuh, lokasi usaha yang buruk. Salah satu usaha yang gagal yaitu memiliki lokasi yang buruk. Maka dari itu, jika ingin usahanya sukses, maka harus memiliki lokasi yang strategis. Yang kedelapan, pembelanjaan besar, yaitu menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu slide tentang menentukan peluang usaha. Jadi apa sih itu? Bagaimana sih atau caranya untuk menentukan peluang usaha? Jadi peluang usaha itu bersumber dari adanya kebutuhan individu dan juga masyarakat. Jadi teman-teman jika yang ingin berwirausaha itu harus melihat karakteristik individu atau masyarakat itu butuhnya apa. Misalnya dalam satu kampung itu kira-kira nih ada peluang usaha apa yang kira-kira cocok banget untuk masyarakat itu, entah itu misalnya peluang makanan kah, usaha makanan kah, atau usaha yang lainnya gitu kan ya. Selanjutnya yang ingin mewujudkan berwirausaha itu juga harus memahami kebutuhan masyarakatnya juga. Misalnya dalam masyarakat ini tuh lebih condongnya itu kepada hak makanan gitu misalnya deh. Oh, masyarakatnya kira-kira kalau misalnya saya membuka usaha di sini mungkin masyarakatnya pasti saling membutuhkan gitu, saling ada feedback yang paling baiknya gitu kan. Dan juga harus melihat kira-kira nih cocoknya yang di masyarakat ini yang lagi happeningnya banget itu tentang usaha tentang apa, apakah itu tentang kuliner kah, atau kreativitas kah, atau barang-barang berupa yang seperti istilahnya hand sanitizer kah, atau seperti itu gitu kan yang lagi zaman sekarang gitu kan. Dan juga untuk memahami kebutuhan masyarakat juga diperlukan diagnosa terhadap lingkungannya, meliputi persaingan ekonominya, pemasarannya, terus pemasokannya, teknologinya, sosial, dan juga geografinya. Nah, ini penting untuk kalian yang ingin nanti membuka usaha gitu kan. Kalian harus melihat juga kira-kira nih kalau misalnya saya membuat usaha ini, faktor ekonominya itu akan menguntungkan bagi masyarakat atau tidak. Artinya akan membuka peluang usaha atau tidak bagi masyarakatnya, ikut kerja ke kita atau bagaimana gitu kan ya. Terus nanti juga harus dipikirkan pemasarannya nanti seperti apa. Apakah pemasarannya itu bisa berdistribusi antar pasar-pasar atau bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Dan juga persaingannya, kira-kira nih usaha ini tuh kira-kira persaingannya banyak atau tidak gitu kan. Persaingannya tuh apakah istilahnya
efektif atau tidak, berhasil atau tidak gitu kan ya. Dan juga harus melihat tentang pemasokannya juga teknologinya. Kira-kira misalnya misalnya di daerah saya itu kan terkenal dengan tanamannya. Nah, pemasokan tanamannya itu apakah kira-kira baik atau tidak. Terus nanti jika ingin tanamannya itu kita istilahnya laku gitu di semua kalangan, otomatis kita juga harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang itu dengan cara jualan online kah, atau ikut untuk orang lain untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita. Itu kan juga bisa membuat persaingan usaha yang akan kita rintis tadi akan semakin luas. Dan juga kalian harus juga perhatikan sosialnya, kira-kira masyarakatnya bisa dikerjasama atau tidak, dan juga apakah usaha ini tuh juga menguntungkan bagi masyarakat atau tidak. Yang terakhir adalah geografi. Kenapa penting? Karena istilahnya gini, geografi itu adalah menentukan peluang usaha kita. Kira-kira nih, kalau misalnya kita tidak menentukan geografi, itu akan bahaya. Misalnya di pantai kita menanam tanaman bunga atau lain sebagainya, mungkin bisa tumbuh, tapi kan hanya sebagian yang tumbuhnya, tidak secara menyeluruh. Beda dengan di daerah yang dataran tinggi, itu otomatis kan peluang usahanya juga lebih bagus dan juga lebih cepat. Makanya untuk kalian yang ingin berwirausaha, menentukan peluang itu dari segi geografi juga itu sangat penting. Jadi intinya untuk memulai peluang usaha itu, kalian harus mengenal juga karakteristik masyarakatnya. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat saat ini? Ini tuh penjelasan dari pemaparan materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Tentunya dalam memilih lapangan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih yang disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Nah, sudah banyak fakta yang telah dikemukakan bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan usahanya, seperti ikut-ikutan. Padahal belum tentu orang lain berhasil dalam suatu lapangan usaha, kita juga dapat berhasil dengan lapangan usaha yang sama. Mungkin saja orang lain berhasil karena potensi diri yang dimilikinya cocok dengan lapangan usaha yang ia jalani, dan kemampuan dia untuk mengakses informasi terkait dengan usaha yang dia jalankan. Bisa saja kita mengikuti usaha orang yang telah berhasil dalam suatu lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas yang kita akan tawarkan ke konsumen. Namun kemampuan menawarkan aspek kualitas yang lebih tetap juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. Dalam memilih usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Lalu yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga itu, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang baik di daerah lain. Dan sebaliknya, berangkat dari pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha itu kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal kita. Nah ini itu akan sangat menentukan kesuksesan kita dalam menjalankan usaha.